Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Malam hari, bulan bulat menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang-bintang, ada cahaya 9 warna yang lama-lama di antara mereka dan mereka sangat mempesona. Tanda-tanda abnormal telah muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran, di dalam 9 provinsi, ada seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dan dia sedang memandang ke arah langit. Di belakangnya ada puluhan ahli dari kota kekaisaran. Mereka semua berlutut seolah-olah sedang menunggu perintah. Tiba-tiba cahaya memadat dan membentuk petir 9 warna. Ia menyambar ke arah bawah dari atas sungai-sungai bintang dan langit. Pada saat itu, malam gelap menjadi hari yang cerah. Bahkan, sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar dengan keras. Tapi, petir 9 warna itu saat bertabrakan dengan tanah tidak menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia pun diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah, kini berubah menjadi agak gelap. Seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus. Dan malam yang tenang sebelumnya pun dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat terang dan tubuhnya yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat. Di dalam perbatasan Provinsi Azure, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota Kaisar. Ya Tuan, tanggapan seperti guntur beresonansi melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli dari kota kekaisaran menuju Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke istana kaisaran untuk digunakan. Waktu pun berlalu, meskipun orang masih ingat adegan menakutkan itu, tak ada satupun yang tahu apa yang dilakukan oleh istana kekaisaran. Di dalam perbatasan Provinsi Azure, dari 9 provinsi, di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, ini adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah, semua mereka yang memikirkannya. Murid pelataran luar, mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pelataran luar, itu berarti bakat mereka mengerikan. Dan sepanjang hidup mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar. Jadi, secara alami mereka dihinakan. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak dengan keras pada seorang pria muda. Aku sangat minta maaf, sekarang sudah terlambat dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah hari esok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut. Tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Pada tahun ini, dia berusia 15 tahun. Dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain. Dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut saat memperlakukan orang lain. Tetapi dia sangat tenang. Kembalilah esok hari. Kamu pikir aku idiot? Ini adalah pegunungan. Kamu pikir kami akan tidur di mana? Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku. Atau aku akan mencari atasanmu. Wanita itu tidak mendengarkan dan tak peduli. Dia bahkan meraih pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu ingin mendapatkan masalah? Tapi pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyuman tipis di mulutnya, matanya galak dan menatap wanita itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah. Dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar dari wajahnya. Itu bukan karena hal lain.
Itu karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda para murid dalam. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Ia awalnya mengira bahwa bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid dalam. Murid-murid dalam adalah eksistensi yang tak bisa ia sakiti. Bukan apa-apa, itu bukan apa-apa. Aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, "Enyahlah." Pada saat itu, tubuh wanita itu tidak bisa membantu, tetapi bergetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tetapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anaknya dan cepat-cepat pergi. Dan di bawah kepanikan, dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat menjadi sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak Cuyu, tidak perlu bersikap sopan. Kita adalah keluarga kan?" Cue agak tidak senang. Dia benar, mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, yaitu Chu. Cuyu adalah sepupu Chu Feng dari garis kakak ayah Chu Feng, dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun Cuyu sudah lulus ujian murid dalam sejak 3 tahun lalu dan menjadi murid dalam. Dia sekarang berada di tingkat 4 dari alam roh. "Kita harus mengikuti aturan sekolah," kata Chu Feng sambil tersenyum. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Cuyu menjadi sakit. "Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai tingkat 3 dari alam roh?" Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Cuyu melepas tas di punggungnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. "Sempurnakan. Mungkin itu akan membantumu menembus tingkat 3. Chu Feng membuka tas itu dan seketika energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Sign Spirit Grace yang cerah, berkilau, transparan, dan seukuran jari diletakkan di dalamnya. "Cuyu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Chu Feng buru-buru mengembalikan ke Cuyu. Sign Spirit Grace itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri, dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Spirit Sign Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahunnya. Cuyu juga ditambah oleh keluarga, tetapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Tapi Chu Feng sangat sungkan, jadi dia benar-benar tak bisa menerimanya. "Ketika aku mengatakan aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya. Kamu adalah adikku." Cuyu agak kesal. "Oh, kapan kamu begitu murah hati? Dan bahkan mulai memberikan Spirit Sign Grace kepada orang-orang. Lihat, aku juga adikmu. Dan secara kebetulan, aku hampir menembus tingkat 4 dari alam roh. Bagaimana kalau kamu memberikan Sign Spirit Grace kepadaku?" Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan mendekat, dan dia juga mengenakan pakaian murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen, dan dia juga keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersama dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam sejak 2 tahun yang lalu. "Chu Zhen, kamu sudah menembus tingkat 3 dari alam roh dan berhasil mengembangkan energi spiritual. Bahkan, jika kamu tidak memiliki Sign Spirit Grace ini, kamu dapat naik tingkat dengan cepat." Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi Sign Spirit Grace ini lebih penting baginya. Cuyu secara paksa meletakkan Sign Spirit Grace ke tangan Chu Feng. "Ya, kamu benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya." Chu Zhen membuka tangannya dan mencibir. "Siapa bilang aku tidak menginginkannya?" Tapi kemudian Chu Feng dengan ringan tersenyum dan tanpa ragu memasukkan Sign Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, "Cuyu, aku akan meminjam Sign Spirit Grace ini. Suatu saat nanti aku akan mengembalikannya 2 kali lipat." Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Cuyu jadi sangat senang. Jadi dia hanya menjawab secara acak dan tak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. "Jika kamu mengambilnya, mengapa kamu harus mengembalikannya? Memberi kamu Sign Spirit Grace ini untuk kamu gunakan sungguh sia-sia." Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya.
Dia kemudian berkata kepada Cuyu, "Cuyu, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini." Kamu? Apa kamu bisa lulus ujian murid dalam? Aku akan memberikan Science Spirit Grace tambahan tahun ini kepada kamu. Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar percaya. Cuyu akan menjadi saksi. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa melewatinya? Lalu Science Spirit Grace yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam pekerjaan para murid pelataran luar. Chu Zhen, kita adalah keluarga. Kenapa kamu selalu mempersulit Chu Feng? Cuyu menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga? Cuyu, kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu. Setelah memasuki sekolah 5 tahun lalu, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu. Dalam keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Dalam seluruh keluarga Chu, siapa yang menyukainya? Hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik. Dan kamu bahkan memberikan Science Spirit Grace-mu kepadanya untuk dia gunakan. Chu Zhen benar-benar tak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Cuyu agak marah. Setelah mempelototinya sejenak, ia pun berjalan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak mendapatkan Science Spirit Grace milik Cuyu, ia tahu bahwa tahun ini Science Spirit Grace milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Menjelang malam, di tempat peristirahatan bagi para murid pelataran luar, sangat gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat awal. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Ia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Science Spirit Grace yang diberikan Cuyu dan bergumam, "Aku harap Science Spirit Grace ini dapat membuat kamu kenyang." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Science Spirit Grace di antara kedua kepalan tangannya, dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Science Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu dengan dentiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dentingan Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika kamu melihat melalui kulitnya, kamu akan menemukan di bagian dalam dentingan Chu Feng ada gumpalan petir yang menghuni di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna. Dan setiap warna seperti binatang petir besar, memancarkan aura mengerikan yang bukan berasal dari dunia ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.